Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat tani semangka dan cabai. Kali ini kita belajar bersama membuat mol. Apa itu mol? Mol adalah mikroorganisme lokal yang ada di sekitar kita yang bermanfaat bagi tanaman. Mari kita buat. Bahan pertama adalah ini bonggol pisang. Bonggol pisang diambil bagian bawahnya. Sini bersihkan, bukan di sini, di sini. Nanti di blender. Nah, ini bentuknya sudah di blender semua sekitar 5 kilo. Jadi kalau 5 kilo bonggol pisang itu 10 liter airnya yang untuk memblendernya. Bahan kedua adalah molas tebu, air tebu. Ini ada air tebu yang sudah di blender juga halus, sekitar 3 liter. Kalau dia molas tebu itu 1 liter saja cukup. Kalau ini kan karena air tebu jadi di blender, jadi dia lebih encer gitu. Ini bahannya satu lagi adalah rebung. Rebung ini mengandung multivitamin dan multimineral, enzim, sama bakteri yang bermanfaat bagi tanaman, Azotobacter sama Azospirillum. Ini air kelapa sebagai nutrisi untuk bakteri. Berisi juga ada CPT alami, auksin dan sitokinin. Dan ini juga direbung, ada juga hormonnya, hormon giberellin. Di bonggol pisang ada lagi giberellin, sitokinin, dan jadi ketiga bahan ini mengandung CPT alami. Yang itu biasa disebut itu adalah bionutrien atau hormon pertumbuhan, fitohormon gitu. Nah, ini rebung, jadi ini dikupas di blender. Ada kelapa sudah. Nah, ini ada satu lagi tuh sebenarnya itu cucian beras sih, kalau nggak ada beras yang di blender kering. Ini jadi sekitar 200 gram. Ini adalah terasi 200 gram 1 kilo dedak yang direbus sampai dia mendidih, sekitar didinginkan semalam. Oke. Jadi bahan-bahan ini semua dicampur menjadi satu. Ini nanti dimasukkan ke dalam jerigen 25 liter. Itu jadi didiamkan sekitar 10 hari sampai 14 hari. 10 hari boleh, 14 hari yang paling baik gitu. Oke, ini oke lah. Mari kita campur semua. Bahan dicampur. Ini bonggol pisang itu mengandung 6 bakteri yang bermanfaat bagi tanaman. Ada Azobacteria, Azospirillum, Aspergillus, Bacillus, bakteri pelaut fosfat, dan bakteri selulotik gitu. Ini ada sebagai tenaga untuk pembelahan sel, gunakan air tebu. Jadi semuanya tuh di blender sampai halus. Karena kalau nggak di blender prosesnya lambat, jadi harus dihaluskan. Ini mengandung protein untuk bakteri. Ini adalah semua makanan bakteri yang
bersifat apa? Mempercepat pembelahan sel. Jadi apa? Sel itu cepat membelah ketika ada makanan. Ini karbohidrat seperti batang pisang itu mengandung 66% itu karbohidrat, karbon. Jadi ini juga ada karbo dari apa? Beras yang di blender kering sebagai tambahan karbohidrat. Semakin banyak makanan, dia semakin cepat apa? Pembelahan selnya. Diaduk biar jadi satu. Sudah dia semua nih, air kelapa, tinggal tambah air kelapa. Ini mengandung ZPT alami, bionutrien atau fitohormon. Ini 1 liter air kelapa. Oke. Nah, diaduk. Oke, ini dipindahkan. Oke. Ini kita semua. Prinsipnya adalah tempat yang bersih, steril, dan air yang dimasak. Jadi air itu harus bukan air PDAM yang mengandung kaporit, tapi air sumur yang dimasak dan didinginkan untuk memblender bahan-bahan yang akan dibuat mol. Mol ini bisa untuk pengomposan, membuat kompos, maupun untuk langsung diaplikasikan ke lahan. Karena sudah diperkaya dengan nutrisi dari tebu segala macam, itu kan mengandung fosfor, mengandung kalium, kalsium. Ada di dalam rebung itu ada 17 asam amino. Ini perlu vitamin, multivitamin dan multimineral kalau dia rebung itu. Karena begitu mengandung banyak vitamin untuk tanaman. Ini ada tebu, itu adalah sumber tenaga bagi bakteri untuk membelah sel. Pembelahan sel itu akan cepat ketika ada makanan yang cukup. Semakin banyak itu semakin cepat. Gitu. Oke, stop. Oke, ini adalah bahan yang tadi yang sudah dicampur, dimasukkan semua ke sini. Jadi ini ditutup. Ketika nanti 3 hari atau 4 hari proses pembelahan sel terjadi, itu akan mengembung biasanya. Jadi kita harus cepat-cepat buka sekejap, baru tutup lagi, karena untuk membuang udara yang terbuat dari proses pembelahan sel. Jadi ini adalah salah satu mol yang paling mudah ditemui di sekitar kita. Artinya kita buat dengan seperti bonggol pisang, itu kan mudah didapat. Kelapa, air kelapa, tebu, itu tidak perlu beli kita. Jadi semua di sini hanya beras saja itu yang sedikit, hanya 200 gram. Yang lain itu boleh dikata itu ada di sekitar kita semua. Jadi ini kenapa bonggol pisang? Di batang pisang itu ada, tapi kurang banyak kandungan bakterinya. Artinya kerapatannya itu masih kecil, artinya belum besar. Jadi nanti ketika sudah dikasih makan segala macam, dikasih anggaplah makan ini, semua makan itu bisa berlipat-lipat. Artinya tingkat kerapatan bakteri per satuan gram atau mili itu semakin tinggi. Begitu. Jadi kenapa bonggol pisang? Karena bonggol pisang
mengandung 6 bakteri yang bermanfaat bagi tanaman, baik selulotik seperti itu untuk proses pengomposan. Begitu. Oke, terima kasih.